Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Amri, NIM 1930106002 dari kelas 19 TBO 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video kelima, video pembelajaran embriologi, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Roza Helmita MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini, adapun materinya yaitu mengenai gastrulasi. Adapun 4 bahasan pokok pada materi gastrulasi ini, yang pertama adalah dinamika sel zigot selama gastrulasi, yang kedua FADMAP, yang ketiga perbandingan pola gastrulasi, yang keempat germ layer. Oke, kita masuk pertama mengenai definisi gastrulasi. Istilah gastrula berasal dari kata gastrum atau gaster yang berhubungan dengan pencernaan. Karena pada tingkat ini terbentuk rongga yang kelak akan menjadi saluran pencernaan. Rongga pada gastrula disebut gastrosol atau arseteron. Gastrulasi merupakan proses yang dinamis, di mana daerah-daerah calon pembentukan organ pada blastula mengalami perubahan susunan dan organisasi baru sejalan dengan pola pembentukan organ-organ tubuh. Gastrulasi adalah proses perubahan blastula menjadi gastrula. Merupakan proses yang dinamis. Terjadi gerakan-gerakan morfogenesis dengan tujuan memindahkan wilayah-wilayah presumptif ke tempat yang seharusnya. Gastrulasi merupakan tahapan yang kritis atau menentukan perkembangan selanjutnya. Gastrula merupakan proses terjadinya diferensiasi, sehingga gen mulai berperan dalam menentukan jenis sel yang terbentuk. Pada tingkatan ini, terjadi sintesis protein, khusus yang bersifat struktural maupun fungsional. Pada blastula ini tersebut belum terjadi, sehingga gastrula merupakan massa yang aktif. Adapun ciri-ciri umum gastrulasi, yang pertama adalah penataan kembali sel-sel embrio oleh gerakan morfogenetik. Yang kedua, ritme pembelahan sel diperlambat. Yang ketiga, tidak terjadi tumbuh yang nyata. Yang keempat, tipe metabolisme berubah. Dan peran inti berperan lebih besar. Dalam proses gastrulasi terjadi pembelahan dan perbanyakan sel. Perbanyakan sel ini merupakan gerakan sel dalam usaha mengatur dan menderekkan mereka sesuai dengan bentuk dan susunan tubuh individu. Epiboli. Gerakan melingkup terjadi di sebelah luar embrio, berlangsung pada bakal ektoderm, epidermis, dan saraf. Gerakan yang besar berlangsung menurut poros bakal anterior-posterior tubuh, sementara bakal mesoderm dan endoderm bergerak. Epiboli menyusahkan sehingga ektoderm terus menyeliputi seluruh embrio. Contohnya, perluasan ektoderm amfibia menuju blastoporus. Gerakan menyusup terjadi di sebelah dalam embrio, berlangsung pada daerah-daerah bakal mesoderm, notochord, dan perichord, dan daerah endoderm. Daerah-daerah itu bergerak di arah blastosol. Selanjutnya kita masuk ke FADMAP. Peta nasib atau FADMAP adalah daerah-daerah bakal pembentukan organ yang terpeta pada blastula. Cara menentukan daerah satu dengan yang lainnya dilakukan dengan melakukan percobaan dengan memberi zat warna pada titik tertentu pada stadium blastula akhir. Pertama kali dilakukan oleh Vogt pada tahun 1929 terhadap blastula katak berekor atau Ambystoma maculatum. Setelah diberi zat warna, embrio dibiarkan hidup dan berkembang dan diikuti perpindahan zat warna itu sampai terbentuk organ tertentu. Dengan menuntut kembali asal mula zat warna itu, maka dapat diketahui potensi dari daerah asal tadi. Dengan menuntut kembali asal mula zat warna itu, maka dapat diketahui potensi di daerah asal tadi. Sprague pada 1946 melakukan hal yang serupa untuk mengetahui daerah-daerah yang disangka sebagai calon pembentukan organ pada gastrula ayam. Dipakai partikel karbon yang ditempatkan pada beberapa titik di atas blastoderm embrio ayam. Terlihat pada gambar supaya lebih jelasnya. Perbandingan pola gastrulasi. Terdapat beberapa pola, yaitu invaginasi,
ingresi, involusi, epiboli, interkalasi, dan convergent extension. Selanjutnya kita masuk ke germ layer. Pertama tampak ketika suatu lapisan sel tunggal terdorong keluar dari inner cell mass dan tumbuh mengelilingi blastokul, merupakan awal atau origo dari sistem digesti, hepar, pulmo, organ internal lain. Mesoderm atau lapisan germ layer atau lembaga tengah. Lapisan sel-sel inner cell mass yang terdorong di antara ektoderm dan ektoderm. Origo dari sistem skelet, otot, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Ektoderm, lapisan germ yang paling luar. Origo dari sistem saraf, organ, dan rambut. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai video pembelajaran mengenai granulasi. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.